dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Manhartono. Kali ini kita akan membincangkan tentang digital ethics atau etika digital. Kita berada dalam kelas cyber culture. Baik, seperti biasa, sebelum saya lebih jauh membincangkan tentang apa itu digital ethics dan mengapa kita harus beretika di ruang maya gitu. Seperti biasa, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe-nya, tekan juga tanda lonceng agar mendapat notifikasi informasi video-video terbaru dari channel Kuliah Daring. Boleh juga di-share ke teman kerabat jika ini memang dianggap bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Digital ethics. Apa sih pentingnya kita membincangkan atau memiliki etika di ruang digital? Ya, pertanyaan besarnya kira-kira mengapa kita perlu beretika di ruang maya? Bukankah ruang digital itu sesuatu yang anonim gitu? Seseorang bisa mengubah identitas dan sebagainya, sehingga personality seseorang kemudian menjadi tidak real kan gitu. Bukankah etika kemudian diterapkan ketika personalitas yang real itu di ruang real yang kehidupan gitu, artinya ketika kita berhubungan satu dengan yang lain dan sebagainya. Kenapa ruang digital kita perlu beretika? Nah, ini pertanyaan dasarnya kira-kira seperti itu. Apakah etika juga bisa kita adopsi di ruang digital? Etika yang berlaku di ruang jagat yang real kita adopsi, kita pindah ke ruang digital. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih etika itu gitu. Ya, etika ada yang menyebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Etika adalah nilai moral yang mengatur perilaku manusia ketika dia berhubungan dengan manusia lainnya atau perilaku kelompok. Ya, prinsip moralitasnya sendiri adalah pedoman perilaku tentang mana yang boleh, mana yang tidak gitu. Jadi etika menjadi sebuah sistem nilai termasuk norma moral yang menjadi pegangan individu atau kelompok ketika dia bersosialisasi, ketika dia berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, itu etika. Sebenarnya etika itu atau sistem nilai yang berlaku di sebuah komunitas bisa jadi akan nilainya akan berbeda dengan komunitas, atau di satu komunitas yang sama tapi dalam kurun waktu yang berjauhan berbeda gitu, itu akan berbeda. Etika laki-laki gitu terhadap perempuan itu kan sudah bergeser. Kalau kita melihatnya nilai moralnya pada abad ke-1 gitu, atau abad pertengahan jika dibandingkan dengan etika yang berlaku di abad 21 ini. Ada etika, ada etiket. Etiket itu lebih pada aplikasi dari etika. Makanya etika anak terhadap orang tua itu secara etik, anak itu harus menghormati orang tua gitu. Nah, etiketnya bentuknya itu bisa cium tangan gitu kan, atau tidak boleh menatap ketika berbincang gitu. Nah, etiket itu berlaku beda-beda gitu. Kalau di Indonesia mungkin cium tangan menjadi budaya, mungkin di tempat lain bukan cium tangan gitu. Bentuk etiket yang
peragakan ketika kita menghormati orang tua. Nah, itu etika. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan kita, bagaimana kita berkomunikasi, bersosialisasi di ruang maya atau di jagat digital. Jagat digital ini kan sesuatu yang baru bagi umat manusia. Kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus menerima kenyataan bahwa ada transformasi dari sesuatu yang real kemudian menjadi sesuatu yang maya. Di dunia maya, di dunia cyber, setiap orang bisa mengubah personifikasinya melalui penggunaan nama, penggunaan avatar, foto dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian bisa menimbulkan problem ketika berkomunikasi dengan orang lain atau pihak lain. Pada dasarnya kemajuan teknologi atau teknologi tersebut, teknologi sendiri adalah diperuntukkan untuk membuat manusia hidup lebih nyaman. Teknologi ada itu dibuat untuk manusia hidup lebih nyaman. Jadi apapun teknologinya, apapun nama yang disematkan pada teknologi itu, ujung-ujungnya tetap adalah untuk manusia, untuk kemanusiaan itu sendiri. Gitu. Kalau kemudian teknologi informatika atau teknologi informasi atau teknologi digital yang ada menggurus nilai-nilai kemanusiaan, nah ini kemudian dipertanyakan kemanfaatan dari teknologi atau kemajuan teknologi tersebut. Dunia digital akan menumbuhkan, menyuburkan kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan itu lagi-lagi sebenarnya dibuat untuk membantu manusia, tapi tidak mungkin kemudian kecerdasan buatan mulai menggerus atau menggeser kedudukan manusia di ruang digital atau bahkan di ruang real. Kita bisa lihat contohnya pintu tol sekarang sudah menggunakan kecerdasan buatan, nggak pakai orang gitu, gate parkir, atau semakin banyak orang tergusur oleh kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu atau kemajuan teknologi secara umum balik lagi adalah dibuat untuk kenyamanan manusia. Nah, ketika manusia menggunakan teknologi tersebut, jangan sampai menimbulkan problem baru. Maka perlu adanya nilai moral atau standar baru, standar yang diterapkan di dunia digital. Itulah etika digital. Oke, pertanyaan utama tadi, mengapa kita butuh etika digital? Yang pertama adalah karena pengguna media cyber bersifat majemuk, beragam. Ya, keragamannya ya manusia sendiri beragam, apalagi pengguna dunia digital makin majemuk karena setiap orang bisa menggunakan personifikasi yang beragam. Ini akan semakin kompleks permasalahannya. Kita hidup dalam dunia real saja sudah sedemikian kompleks gitu. Kita berhadapan dengan manusia lain yang memiliki budaya, adat yang berbeda, memiliki kebangsaan yang berbeda, itu juga harus kita hormati. Yang kemudian media digital itu kecenderungan menggunakan teks. Ya, kita bikin status, menulis pesan melalui WhatsApp. Gitu. Masalahnya kemudian teks atau kemudian menggunakan icon, simbol dan sebagainya, ini rentan terhadap mispersepsi, perbedaan penafsiran atau kesalahan penafsiran yang hingga bisa menimbulkan friksi, bisa menimbulkan konflik.
Ya kita sudah tahulah banyak contoh yang bisa disampaikan untuk permasalahan perbedaan penafsiran teks gitu. Oke, yang ketiga adalah apa yang diakses atau ditampilkan di media sosial itu bisa diakses langsung oleh pengguna lain yang terhubung maupun yang tidak terhubung. Yang terhubung oleh internet tentu saja gitu. Ya, kita kan bisa baca status dari siapa gitu, orang-orang tertentu di media sosial, di Twitter, di Instagram dan sebagainya. Sehingga ketika orang menampilkan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ekspresi dari hak individu gitu, hak asasi manusia, mungkin saja akan menyinggung pihak lain, akan tidak disukai oleh pihak lain. Ini yang juga menimbulkan friksi. Dibanding media konvensional, media digital sebarannya cukup masif, real time dan global gitu. Kalau media konvensional kan bisa jadi terjeda oleh waktu. Momennya kalau kita media cetak, ya tentu saja dicetak berita terjadi hari ini ditulis, kemudian dicetak hari ini, baru didistribusikan, bisa jadi besokan harinya. Bisa jadi di tempat lain menerima akses informasi tersebut 1 minggu kemudian karena proses distribusi gitu. Begitu pula dengan media televisi umpamanya. Kalau media internet ini lebih masif, real time, hari ini ditulis di tempat yang lain saat itu juga bisa melihat. Nah, di sini kemudian butuhnya tata krama, aturan etis yang disepakati bersama. Karena ini menjadi sebenarnya titik lemah dari 4 pilar digital yang kita di Indonesia gitu. Oke, yang keresahan kelima dari pertanyaan tersebut adalah setiap pengguna di dunia virtual menjadi warga negara virtual atau kita sebut netizen. Harusnya punya hak yang sama dan kewajiban yang sama, sehingga tidak ada yang mendominasi dan sebagainya. Inilah kenapa kemudian perlu diatur, perlu diterapkan etika digital ya di media di ruang cyber atau ruang maya. Oke, etika digital sendiri kalau menurut Cyber Creation dan Deloitte adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika, atau dalam dunia digital disebut netiquette pada praktik kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari maksudnya di ruang maya, karena setiap hari kita sekarang menghabiskan waktu 6-8 jam terkoneksi dengan internet. Makanya kita butuh etika digital. Jadi pada prinsipnya kata kuncinya di sini adalah bagaimana kemampuan individu dalam menyadari ada hak orang lain gitu yang harus kita hormati, kita pertimbangkan ketika kita membuat teks atau membuat unggahan. Nah, ada 4 pilar digital. Kalau dalam indeks gitu yang dimiliki oleh Kominfo, yang relatif lemah itu ada pada digital etik dan digital safety. Ya, digital skill itu terkait dengan kemampuan teknis individu dalam mengelola aktivitas digitalnya lah kira-kira kita. Ini nilainya sudah lumayan gitu kalau dalam literasi digital ini 4 hal ini yang menjadi penting. Kemudian digital culture ini ya tentang budaya digitalnya. Karena
kebiasaan-kebiasaan di digital itu berubah, beda dengan apa yang praktik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Ya, budaya digital tentunya salah satunya yang paling menonjol adalah perubahan mengenai pola kerja namanya. Kan sekarang ada istilah work anywhere gitu. Bekerja di mana saja, nggak cuma nggak hanya bisa di kantor atau di rumah gitu. Asal bawa perangkatnya, gadget, laptop, terhubung dengan internet, kita bisa kerja di mana saja, berkomunikasi di mana saja gitu. Digital culture itu mengubah kebiasaan-kebiasaan lama, umpamanya kebiasaan silaturahmi yang harus bertemu fisik bisa digantikan dengan menggunakan Zoom, virtual cam dan sebagainya. Kemudian digital etik yang kita bicarakan tentang etika tata krama secara digital atau di ruang digital. Yang berikutnya adalah digital safety, tentang keamanan digital. Ini terkait dengan kebocoran data dan sebagainya yang sempat ramai di Indonesia terkait dengan si Bjorka. Ya, kalian masih ingat tentang Bjorka? Oke. Digital safety menghasilkan apa yang disebut bicara tentang digital crime, kejahatan digital. Kejahatan digital ini salah satunya illegal access. Ya, akses kita sering kan ada orang mengeluhkan akun media sosialnya di hijack gitu, dibajak, atau illegal content. Illegal content itu tentang konten-konten yang tidak diperkenankan, atau konten-konten yang memiliki hak atau copyright yang kemudian kita gunakan gitu tanpa memiliki izin atau perjanjian dengan pemilik kontennya. Kemudian illegal data yang terkait tadi, kebocoran data tadi kita gunakan untuk kepentingan tertentu. Kita bisa menggunakan data orang lain untuk berbelanja dan sebagainya. Kemudian ada cyber sabotase. Nah, ini sabotase di dunia digital, kita menyambut umpamanya website institusi kan tiba-tiba tampilan laman mukanya diubah gitu kan. Nah, itu juga bagian dari digital crime atau kejahatan. Ya, oke. Nah, copyright atau hak paten ini menjadi isu yang sensitif, isu yang krusial dalam era digital. Banyak orang yang masih menganggap apa yang ada di digital gitu atau di Google itu bisa dipakai semena-mena. Padahal tidak demikian. Ada konten-konten yang memiliki copyright artinya harus mendapat izin ketika akan menggunakannya kembali. Ya, izinnya bisa jadi berbayar dan sebagainya gitu. Karena jangan lupa unggahan digital itu memiliki nilai ekonomi gitu. Yang tinggi gitu. Dan sebuah foto kemarin siapa yang ramai itu yang saya lupa, anak Semarang itu yang fotonya kemudian jadi miliaran itu kan. Nah, itu berkaitan copyright gitu. Kita nggak bisa mengambil konten-konten secara sembarangan. Nah, ada juga coffee left gitu. Left ini ya tidak boleh dibilang kebalikannya, dia bebas untuk menggunakan konten tersebut gitu. Ya. Jadi nggak perlu mendapatkan izin dari si pemilik konten karena sudah dinyatakan bahwa kontennya bebas, aman untuk digunakan oleh orang tersebut gitu yang membutuhkannya. Kemudian ada Creative Commons ini membuat icon-icon yang kita harus paham maknanya, ya.
sehingga kita tidak terjebak pada atau terkena pelanggaran copyright tadi. Ada gambar orang attribution gitu kan. Orang bisa mengcopy, mendistribusi konten tersebut dengan tetap menampilkan kredit ya, nama dari si pemilik kontennya. Di pamannya foto, kita ada foto kayak di ada foto-foto yang gratis gitu yang bisa digunakan, tapi ya dicantumkan namanya si pemilik fotonya, fotografernya. Kemudian ada yang disebut no derivative work gitu kan. Ini hanya bisa tadi mendistribusi, display atau reform secara kata per kata atau pratim dari itu. Kemudian ada share alike gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mendistribusikan karya gitu ya melalui sebuah lisensi, artinya kita mendapatkan izin. Kemudian ada untuk yang non komersial gitu ya, lambangnya itu dolar yang dicoret gitu kan. Wah, ini bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya non komersial, tidak memiliki nilai ekonomi. Oke. Ada juga fair use, itu semacam statement dari secara hukum yang menyatakan bahwa kita dapat menggunakan materi yang dilindungi dalam hak cipta, tapi dengan kondisi atau syarat-syarat tertentu dari si pemilik hak ciptanya. Misalnya tujuan atau sifat konten yang akan digunakan, tidak boleh mengubah karakter dari kontennya, atau seberapa banyak konten yang diambil, dampak komersilnya seperti apa gitu. Umpamanya kita ngambil cuplikan film. Nah, ini juga kita bikin konten reaction gitu kan. Kita menggunakan cuplikan film, berita dan sebagainya, ini masuk dalam fair use gitu. Fair use itu tadi syaratnya itu ada 4 faktor yang menentukan bisa menggunakan ini. Tujuan dari konten itu seperti apa gitu. Apakah komersial atau bukan, kemudian ada mengubah kontennya atau seberapa banyak sih gitu. Jangan-jangan separuh dari film itu kita pakai, kita gunakan, ya itu tentu akan menimbulkan masalah. Isu berikutnya yang juga krusial di dunia digital adalah digital divide. Digital divide ini bicara mengenai kesenjangan distribusi atau akses internet. Karena kita tahu kekuatan sinyal internet dari daerah satu ke daerah lain itu nggak sama gitu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kesenjangan tadi. Indonesia, Pak Jokowi bikin palaparing itu kan dalam rangka mengatasi kesenjangan ini, digital divide. Kenapa ini sangat penting? Karena data hari ini adalah sumber uang. Data adalah sumber minyak yang baru. Dengan data orang bisa menghasilkan nilai ekonomi, bisa mendapatkan kekuasaan bahkan gitu. Nah, sementara data digital dihasilkan melalui seberapa banyak orang mengakses internet, mengunggah, membuat konten, meng-create dan sebagainya. Nah, ketika sebuah daerah terhambat akses internet, ya tentu saja dia akan menjadi daerah miskin secara digital. Nah, di sini pentingnya tadi pemerataan sinyal gitu. Ini ada 3 jenisnya. Yang tadi akses divide tadi, orang susah mengakses sehingga produksi konten di daerah tersebut tentu akan kurang.
Kemudian the use divide-nya, kegunaan, ada gap dari penggunaan digitalnya, termasuk juga quality dari kesenjangan kualitas tadi gitu. Semuanya ini akan berdampak pada ya itu tadi, pengumpulan produksi dari digital itu tadi gitu. Kan kalau dunia digital itu balik lagi, Pak Jokowi pernah menyitir ungkapan dari seorang tokoh yang bilang tadi bahwa data adalah sumber minyak baru, artinya data itu adalah ladang uang gitu. Jadi sebuah daerah yang punya akses internet yang baik tentu akan menghasilkan kesempatan yang lebih baik pula secara digital gitu, secara ekonomi, secara kesejahteraan. Oke, baik, itu saja materi yang saya share, yang kita bincangkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih setelah menyaksikan kuliah daring, dan jangan lupa tetap saksikan kuliah daring, channel kuliah daring. Saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa pada waktu berikutnya. Terima kasih.